Jadi seneng itu tidak perlu dikejar. Langsung aja kamu nikmati sekarang, apapun kondisimu, maka kamu akan bahagia. Ada apapun yang kamu nikmati sekarang, sedikit atau banyak, besar atau kecil, luar biasa atau biasa, nikmatilah. Kalau bahasanya agama, bersyukurlah. Maka kamu saat ini juga bahagia. Tidak usah nunggu besok-besok. Pak, saya ingin mengejar kebahagiaan. Ngapain dadak dikejar? Nikmati sekarang juga. Wong dia nggak lari kemana-mana. Dan dia juga ndak hilang. Kalau adanya cuma teh sama air putih, kopinya nggak dibawa ke sini, dinikmati aja apa adanya. Kalau kamu ndak adanya teh sama air putih kok membayang-bayangkan kopi, wah kopi kuwi enak mungkinnya kalau ada di sini. Nah, itu mesti nggak bahagia kamu. Tapi kalau kamu merasa cukup dengan teh sama air putih ini, ya sudah, bahagia kamu sekarang. Apakah punya pasangan atau kamu sedang jomblo dan kamu merasa cukup dengan itu, ya sudah. Jomblo kan nggak masalah, kamu masih bisa beli sabun. Bunganya opo kamu? Lah kok kamu ketawa, emangnya kemana arahnya? Oke, jadi merasa cukup dengan apa yang kamu miliki sekarang. Kuncinya itu. Kenapa? Karena dengan kamu tidak ngejar kemana-mana, ya segalanya mudah dicapai, segalanya mudah dinikmati. Kita juga lebih sehat, kita juga tidak galau kalau ada macam-macam. Sudah enak wis. Cukup, bahasa akhlaknya namanya qanaah. Punya uang 1.000 ya dinikmatilah 1.000 itu. Beli aja permen. Kalau punya uang 1 juta ya dinikmatilah yang 1 juta itu. Biasa aja. Jadi cukup dengan apapun yang kita miliki sekarang. Nah, itu sumber kebahagiaan yang ketiga. Oke, tadi dimulai dari salah paham tentang kebahagiaan, terus sumbernya kebahagiaan. Sekarang kita sembuhkan penyakitnya. Yang bikin orang tidak bahagia itu apa? Epikuros punya teori, namanya tetrafarmakos. Kayak namanya obat ya, artinya memang obat ya. Cuma kamu cari di apotek tidak ada. Kamu cari di apotek, Mbak beli tetrafarmakos, tidak ada. Ya, adanya di Epikuros. Tetrafarmakos itu artinya 4 obat biar kamu jadi orang bahagia. Oke, 4 obat itu apa? Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, Tuhan tidak perlu ditakuti. Kematian tidak perlu dicemaskan. Hidup yang bahagia, hidup yang baik itu gampang. Menahan penderitaan itu juga gampang. Obatnya 4 ini. Hidupmu pasti bahagia, katanya Epikuros. Dan itu di bukunya dia ngomong, meditate on these ideas day and night. Perintahnya Epikuros, coba pikirkan 4 hal ini, these ideas, siang atau malam. And the ones related to them, dan hal-hal yang berhubungan dengan 4 hal ini, both alone and with someone like yourself. Kamu pikirkan sendiri apa sama temanmu boleh. And you will never be badly disturbed. Kamu tidak akan bingung lagi, tidak akan galau lagi. Apakah kamu sedang bangun atau sedang mimpi? Obatnya 4 ini. Kalau nggak percaya, kamu pikirkan sendiri atau sama temanmu 4 hal ini. Yang pertama apa? Tuhan tidak perlu ditakuti. Maksudnya kita tidak perlu takut sama Tuhan. Nanti Tuhan nggak perlu ditakuti, kamu menakut-nakuti Tuhan. Ya, enggak. Jadi kenapa Epikuros ngomong gini? Karena sebagian besar kita, nama relasinya sama Tuhan itu relasi takut.
takut dikasih musibah lah, takut disiksa lah, takut Tuhan murka lah, takut. Itu yang bikin hidup kita tidak tenang. Wah, ini jangan-jangan Tuhan marah nih, masuk neraka deh aku. Wah, jangan, selalu takut kita sama Tuhan. Katanya Epikuros, ini sumbernya hidup kita galau. Gitu loh. Takut ada gempa, takut ada gunung meletus. Ini kalau Tuhan marah, ada banjir, ada gempa, ada gunung meletus. Wah, ini Tuhan sudah murka ini sama kita. Kan selalu begitu kita sama Tuhan. Katanya Epikuros, ini sumber kegalauan. Jangan takut, katanya Epikuros. Tuhan itu bukan sumber bencana. Kalau bis kan ada sumber kencono, sumber bencono itu kan, ya Tuhannya bukan sumber kencono itu. Jangan diposisikan Tuhan sebagai sumber bencana. Itu yang bikin relasi kita cuma rasa takut. Katanya Epikuros, bencana yang terjadi itu jangan mengkambing hitamkan Tuhan. Itu ada rumusnya sendiri. Sudah ada hukum alamnya, ada sunatullahnya. Kenapa kok ada bis masuk jurang? Wah, ini takdir ini. Iya, kamu nyalahkan Tuhan lagi. Kalau dihitung rumusnya ada, mungkin supirnya ngantuk, mungkin bisnya nggak layak jalan, mungkin supirnya salah perhitungan, macam-macam. Mungkin jalannya licin, rumusnya kan itu. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalau ada banjir, ya kamu sendiri ngerti rumusnya. Kalau kamu nutup got-got, kalau gaya hidupmu nggak bersih, kalau rumahmu ada di pinggir sungai, ya airnya datang. Air itu dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, kan rumusnya itu. Dan Allah nggak akan mengkhianati itu kalau itu sunatullahnya. Masa rumahmu di bawah terus airnya datang? Wah, ini nggak boleh ini kesayangannya Allah terus airnya muter gini kan nggak. Jadi segalanya sudah ada rumusnya. Nggak usah kita nggak usah kita takut pada Tuhan gara-gara itu. Jadi seandainya kita percaya Tuhan, relasinya jangan relasi takut. Itu bikin hidup kita tidak tenang. Kadang-kadang kita sudah sholat bener, sudah ibadah bener aja masih ketakutan. Diterima nggak ya? Waduh, sholatku 50% nggak khusyuk, ini gimana? Takut terus. Itu Tuhan juga bingung, mau menghibur kamu tenang aja ya nggak bisa. Ya caranya mungkin gitu Tuhan. Kamu ketakutan sendiri sih tanpa alasan. Iya. Tenanglah hidupmu. Bukan Tuhan biang keladinya macam-macam bencana. Hidup sudah ada rumusnya sendiri. Kalau kamu kurang ajar ya nggak disukai orang, itu kan rumus namanya. Kalau kamu asal ya nanti mesti celaka, itu rumus sudah. Jadi ndak usah terlalu takut sama Tuhan. Allah itu sudah menciptakan alam semesta dengan rumus-rumusnya, dengan hukum-hukumnya. Itu bahasa Islamnya begitu. Kalau ini bahasanya Epikuros. Terus ini yang saya bilang tadi. Epikuros itu jajal pakai logika, menganalisis Tuhan. Ini dulu pernah saya bahas ketika ngomong tentang argument of evil, argumen kejahatan yang melawan Tuhan. Katanya Epikuros, ayo dipikir ya, tentang bencana alam. Ini namanya trilema Epikuros. Alam ini kan banyak sekali kejahatan. Orang kan sering mengaitkannya sama Tuhan. Tentang kejahatan, apakah kejahatan manusia apa kejahatan alam, itu kira-kira kehendaknya Tuhan atau bukan, kekuasaannya Tuhan atau bukan. Epikuros tanyanya gini, trilema itu kelanjutannya dilema. Kalau dilema kan ada dua pilihan, kamu harus milih salah satu. Kalau trilema itu 3 persoalannya. Kalau 5 berarti pancalema. Ya nanti Pancasila kalau nggak jelas maunya kemana jadi pancalema. Oke, katanya Epikuros, kira-kira kejahatan itu Tuhan mau tapi tidak mampu melenyapkannya. Kalau kayak gini,
berarti Tuhan itu tidak usah ngaku dia maha kuasa. Wong Tuhan kok tidak mampu. Terus pertanyaan kedua, kalau memang Tuhan mampu, kira-kira Tuhan mampu, tapi dia nggak mau, ayo gimana? Oh ya berarti nggak usah ngaku Tuhan juga. Tuhan katanya maha penyayang. Masa nggak mau menyingkirkan kejahatan? Problem kedua. Problem ketiga, ya Tuhan itu mampu juga mau, maha kuasa, maha penyayang. Loh buktinya masih ada kejahatan. Loh, Tuhan itu berarti kalau begitu ya tidak mampu, ya tidak mau. Ya kalau gitu nggak usah disebut Tuhan. Ini namanya trilema. Jadi adanya bencana itu secara logis membantah eksistensi Tuhan. Saya tidak akan jelaskan ini panjang, dulu sudah tak jelaskan di Theodicy, Problem of Evil. Kalian tinggal mau refer lagi ke rekamannya ini, cuma saya sisipkan sebentar waktu ngomong kebahagiaannya Epikuros. Kita lanjutkan ke untuk menghindari ketidakbahagiaan yang kedua, kematian. Yang bikin orang galau yang kedua sebagian besar adalah tentang kematian. Banyak orang takut nasibnya besok setelah mati, sehingga hidupnya tidak tenang. Banyak hal yang bisa dia nikmati, tidak bisa dia menikmati, karena membayangkan besok aku kalau masuk neraka disetrika, ditusuk-tusuk, dibanting-banting kan. Gambaran kita tentang neraka kan begitu. Dulu waktu kecil saya membaca komik neraka itu, wah ngerinya luar biasa itu. Karena ada itu kan komik itu, neraka itu penuh dengan peralatan tukang di sana. Iya loh, ada palu, gergaji, lenggis, pokoknya di sana semua. Bayangkan, itu kan kamu membayangkan itu aja kan ngeri luar biasa. Wah, jadi katanya Epikuros gini loh, itu kamu termakan bayanganmu sendiri. Coba lihat baris ketiga itu. Kematian tidak perlu dikhawatirkan hari ini, karena kita sekarang masih hidup. Juga tidak perlu dikhawatirkan nanti, karena nanti kita sudah nggak ada. Ya, nanti Epikuros dikenal orang yang tidak percaya Tuhan, juga tidak percaya hidup sesudah mati. Tapi kalau pakai logika kayak tadi, logika yang awal tadi, bahwa yang kalimat pertama jelas, nggak usah galau dengan kematian, wong kita masih hidup. Kalau besok sudah mati kan belum jelas ada apa besok sudah mati. Kok kita sudah galau? Belum-belum, ya belum-belum itu bahasa Jawa ini durung-durung. Nggak tahu di bahasa Indonesia baku apa ndak itu. Belum-belum kok sudah takut itu. Durung-durung kok wis wedi gitu. Ya, kayak mahasiswa nulis skripsi, para petani pagi hari pada berangkat ke sawah. Itu kan pada berangkat ke sawah, oh podo mangkat ning sawah. Itulah ya kan, berarti aku sing nulis Jawa asli itu kan. Tak bahkan kok kalimatnya ada padanya, pada berangkat ke sawah. Tak pikir-pikir, oh maksudnya podo mangkat ning sawah. Ya kan sering mahasiswa itu ngono, kelihatan aslinya. Jadi besok setelah mati kan kita tidak tahu situasinya di sana kayak gimana. Kok sudah takut? Sementara sekarang kita jelas masih hidup. Jadi ya wes nggak usah dibikin sumpek. Kalau kita hidup baik sekarang, ya besok insya Allah ya baik lah. Jadi nggak usah galau dengan kematian. Itu kan kayak semboyannya Gontor itu loh. Gontor kan punya semboyan, berani hidup apa? Yang Gontor kan banyak. Jangan takut mati. Oke, kalau takut hidup mati saja. Jadi jangan takut hidup juga jangan takut mati.
Biasanya orang yang sudah putus asa itu tidak berani hidup. Sementara orang yang sukses biasanya tidak berani mati. Sumber galau kita di situ. Kita uripe ki wedi terus. Tidak ada yang bikin kita santai. Takut terus, sama Tuhan takut, sama hidupnya sendiri juga takut. Sama masa depan yang tidak jelas kita juga takut. Besok jadi apa ya kita? Ya besok ya dilihat besok. Kamu galau untuk besok kok mikirnya sekarang. Nah itu kesalahan kita di situ, katanya Epikuros. Kematian gak perlu dikhawatirkan sekarang karena kita masih hidup. Dan juga gak perlu khawatir nanti, karena nanti itu kita sudah gak ada, kita sudah mati. Jadi kematian tidak perlu dicemaskan. Singkirkan kecemasan itu. Mati itu kan berakhirnya pengalaman indrawi, katanya Epikuros. Kita takut sakit, kita takut, itu kan indrawi. Begitu kita mati, jasad indrawi kita sudah selesai, sudah mengurai, sudah dikubur, sudah selesai. Seandainya ada rohani, ya nanti roh itu kan yang masih ada. Epikuros ini kalau dalam filsafat pewaris atomisme Demokritos. Dia percaya bahwa hidup ini modelnya adalah atom. Isinya cuma dua, atom sama kekosongan. Jadi nanti susunan-susunan atom inilah yang bikin alam semesta ini macam-macam. Susunan atom tertentu melahirkan kayu, atom tertentu melahirkan batu, struktur atom tertentu melahirkan manusia, dan seterusnya. Atom-atom ini sifatnya abadi kalau di atomisme, dan itu diwarisi oleh Epikuros dari Demokritos, filosof Yunani awal, filosof alam. Kalau kalian susah menggambarkan atom, bayangkan mainannya anak kecil-kecil, Lego. Lego itu kayak atom macam-macam itu, Legonya sama, cuma kombinasi-kombinasi Lego itu bisa melahirkan barang macam-macam. Bisa jadi robot, bisa jadi kapal, bisa. Itu karena cara nyusun Lego. Itu kombinasi antara Lego dengan ruang kosong. Nah, alam semesta juga begitu. Bahannya namanya atom, nanti konstruksi macam-macamnya melahirkan isinya alam semesta ini. Itu atomismenya. Sengaja nggak saya angkat di sini, kapan-kapan kalau kita ngomong metafisika yang masuk ke atomisme. Jadi yang kedua, untuk bahagia nggak usah takut mati. Yang pertama, nggak usah takut Tuhan. Yang ketiga, nggak perlu terlalu dalam mikir mencari bahagia. Untuk bahagia itu mudah. Cara untuk bahagia apa? Nikmati hal-hal sederhana di sekelilingmu secukupnya, jangan berlebihan. Perhatikan kata-kata sederhana dan secukupnya. Sederhana, tapi kalau kamu menikmatinya berlebihan, tidak akan lahir nikmat. Minum air putih itu sederhana, tapi kalau kamu overdosis air putih, sama, masuk rumah sakit juga. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Sekali minum sak galon misalnya. Itu sederhana. Alah Pak, cuma air putih aja kok. Iya, nuing sak galon. Ya tetap rumah sakit hasilnya. Jadi bahagia itu nikmatilah hal-hal kecil. Punyanya apa ya itu dinikmati. Punyanya HP jadul ya ndak apa-apa HP jadul. Punyanya HP zaman dulu bisanya cuma buat SMS, ya wis SMS-an aja ndak apa-apa. Nggak masalah. Nggak bisa buat internetan Pak, ya nggak usah mikir, nggak usah bercita-cita internetan kalau HP-nya jadul. Yang bikin galau itu kan HP-mu, HP jadul, keinginanmu untuk surfing dan main game internet yang susah itu. Ya mesti aja terus kamu galau. Kamu hidupnya di sini, cita-citamu kawin sama artis Hollywood, ya itu hidupmu galau. Kamu nggak menikmati yang sekelilingmu.
Nikmati aja yang di sekelilingmu, yang kecil-kecil, yang sederhana, dan menikmatinya juga secukupnya, nggak usah berlebihan. Sudah selesai dan kamu bahagia. Oke. Terus, dan nggak usah takut, Pak, gimana kalau hal-hal kecilnya kita nggak punya? Nggak, pasti punya. Dan katanya Epikuros, hal yang menyenangkan sederhana itu biasanya lebih mudah kita peroleh. Nafas, paling nggak kan, ambekan itu kan gratis. Bisa kamu ambil kapanpun, kamu buang kapanpun juga boleh. Ya kan? Ambil nafas gratis, alhamdulillah masih bisa bernafas. Jangan sampai lupa loh ya. Ya, kalau lupa gawat itu, bernafas saja lupa. Kalau lupa akan ada yang nyuruh. Kalau lupa bernafas kamu pakai headset. Headsetnya bunyinya tarik, lepaskan, biar nggak lupa. Jangan sampai lupa bernafas. Itu kan gratis. Teman, loh, temanmu ini sebanyak ini kan teman semua, nikmatilah. Punya kenalan di kelas, nikmati itu maksudnya bukan kok. Ya, jadi pikiranmu mesti merono kalau bahasanya. Jadi, banyak hal gratis sekelilingmu. Ngaji aja kamu dapat minum gratis, nikmati. Jadi yang sederhana dan enak itu mudah sekali kamu capek. Bahasanya Epikuros, alam ini menyediakannya bahkan berlebih untuk dirimu. Cuma kamu aja sering rewel, cerewet, minta yang lebih, menginginkan yang di luar jangkauanmu. Ya mesti wae hidupmu terus sumpek. Jadi rumusnya orang bahagia itu simple. Nikmati yang sederhana dan gratis dan secukupnya di sekelilingmu. Sudah kamu bahagia. Makanya ada kata mutiara dari Epikuros, let us thank the wise nature, for she had made the right thing easy and unnecessary thing heavier. Mari kita berterima kasih pada alam yang bijaksana, karena alam menyediakan hal-hal yang baik, mudah diperoleh, dan hal-hal yang tidak penting lebih susah diperoleh. Tadi kan ada yang natural tapi natural penting, ada natural tidak penting, ada tidak penting. Kalau kamu jeli, yang tidak penting itu kan lebih susah diperoleh. Yang tidak alami juga lebih susah diperoleh. Yang natural lebih mudah diperoleh. Itu wise-nya nature katanya. Ya kalau kita hari ini, itulah kebijaksanaannya Allah, kebijaksanaannya alam. Kalau hidupmu mulai susah, kamu mulai bingung meraih sesuatu kok susah, berarti ada yang kamu sedang mengejar yang tidak natural. Kalau kamu mengejarnya yang natural-natural, biasanya lebih mudah. Dan itu sudah rumusnya alam. Maka terima kasihlah pada alam. Yang baik itu mudah diperoleh, dan yang tidak penting itu lebih susah diperoleh. Kalau sebaliknya mungkin kita akan pusing. Jadi ini antitesisnya lagunya Omar Irama itu ya. Kalau Omar Irama kan yang enak-enak susah diperoleh, yang ya kan, mengapa yang enak-enak sih ya susah diperoleh. Itu nyanyiannya setan begitu. Nah kalau nyanyiannya alam, justru yang enak itu mudah diperoleh, yang simple itu mudah diperoleh. Jadi itu Epikuros. Oke, yang bikin sumpek kan ini, kita tidak pernah merasa cukup kayak tadi. Nothing is enough for the man to whom enough is too little. Tidak ada yang cukup. Memang bagi orang yang cukup itu baginya terlalu sedikit. Ya kurang terus berarti. Dan orang kayak gini tidak akan bahagia. Maka punyalah batas yang namanya cukup. Pas. Nah, mau apa-apa kamu nggak perlu nyari yang berlebih, carilah yang cukup saja, yang pas-pas saja. Mau punya mobil ya pas, duitnya ada. Mau punya rumah banyak ya pas. Yang susah itu orang yang nggak punya batas.
Misalnya, Pak, saya pingin sukses. Rumuskanlah suksesmu itu batasnya apa? Punya pekerjaan saja, atau pekerjaan yang gajinya sekian, atau apa? Kalau sudah terpenuhi, ya sudah, syukurilah. Kelemahan kita biasanya, batas kita selalu mulur. Itu filsafat kebahagiaannya Surya Mentaram kemarin. Sumber kegalauan kita adalah kita selalu mengulur batas, bikin kita tidak pernah bersyukur. Pak, saya cuma pengen punya kerjaan aja sudah bersyukur. Begitu dapat kerjaan, gajinya harusnya nggak sekian, Pak. Saya pengennya gajinya lebih tinggi. Begitu gajinya agak naik, ya saya pengennya ya karirnya jangan serendah inilah, Pak. Naik-naik dikit lah jadi pimpinan cabang atau apa. Nggak ada batasnya. Ketika kamu nggak kenal batas, nggak akan kamu ketemu kebahagiaan. Rumusnya untuk bahagia, ketahuilah batas. Karena nothing is enough for the man to whom enough is too little. Jadi kenali batasmu. Begitu kamu nggak kenal, hidupmu akan terus-menerus galau. Galau itu kan tidak enak. Sumpek mau ngapa-ngapain tidak enak. Padahal saat ini juga kamu bisa nyaman, kamu bisa bahagia. Kebahagiaanmu ternyata sumbernya kamu menginginkan yang di luar jangkauanmu. Itu yang bikin kita tidak bersyukur, sehingga sumpek terus. Yang ketiga, sebenarnya kita itu bisa kok menanggung kesulitan hidup, asal tidak cengeng. Kita biasanya terlalu melankolis, terlalu cengeng menghadapi musibah, sehingga rasanya berat. Katanya Epikuros, begitu kita dapat musibah, rumus pertama biar musibah itu terasa ringan, apa? Terimalah apapun yang terjadi, yang diberikan oleh alam semesta pada kita. Apapun yang menimpa kita, terimalah, maka tidak ada yang berat. Dikasih sakit, diterima saja, dicari obatnya sesuai kapasitasnya, maka tidak berat. Yang berat itu kalau kita memberontak, melawan, itu yang sumbernya penderitaan jadi berat kan itu. Waduh, nilaiku kok jatuh ya, terus kamu memberontak, ndak terima, masa nilaiku jatuh gini, harusnya aku ning kelas paling pinter, dan kamu galau di situ. Padahal ya sudahlah, diterima, besok belajar lebih keras lagi, simple, selesai penderitaanmu. Tapi kalau kamu panggul terus, kamu berontak terus, jadinya berat. Terimalah dulu, akuilah. Ada orang yang tidak ngakui kan kalau hidupnya berat, tidak ngakui kalau dirinya sedang sakit. Mohon maaf ya, saya ngantuk, tak tidur dulu, diterima aja. Nggak usah bertahan mati-matian melek. Kalau ngantuk ya ngantuk aja, biasa aja. Terimalah yang diberikan oleh alam. Yang pertama itu. Yang kedua, ingatlah yang warna kuning itu. Segala yang terjadi tidak harus sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Demikian juga tidak harus tidak sesuai. Alam semesta punya rumus sendiri yang bikin kita merasa tidak kuat nanggung kesulitan hidup, karena kita bikin rumus sendiri. Kalau sekeliling kita cocok sama keinginan kita, ya sudah. Kalau tidak cocok, ya sudah. Lebih nyaman untuk hidup. Yang bikin berat itu tadi, kamu berontak. Yang ketiga, kita selalu ingin ngontrol segala yang ada di sekeliling kita. Seolah-olah kita sutradaranya. Itu yang bikin kita galau, bikin kita merasa menderita. Seolah-olah yang di luar kita harus kita yang nyetir. Kita ingin ngatur terus. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Seandainya kita ngatur 10, mungkin ada 3 yang gagal, dan kita galau gara-gara 3 ini. Itu sering. Jadi rumus yang keempat,
Tidak sulit sebenarnya menanggung kesulitan itu. Yang bikin sulit kita sendiri. Ya kayak tadi bahasaku, kita sering cengeng. Cengeng itu tidak terima, memberontak, menganggap bahwa segalanya harus sesuai keinginan kita. Itu sumbernya sakit. Oh, siapa kita? Pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Nah, itu namanya tidak paham rumusnya hidup, katanya Epicurus. Hidup itu ya tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, juga tidak selalu tidak sesuai. Kadang sesuai, kadang nggak sesuai. Itulah hidup. Jadi rumusnya itu, besok Ahok jadi gubernur apa enggak, ya kamu tidak usah galau. Kalau gagal ya tidak apa-apa, jadi juga tidak apa-apa. Wong memang kita manusia, kita bukan sutradara untuk hidup kita sendiri. Jadi rumus yang keempat, tidak sulit kok untuk menanggung kesulitan hidup. Karena ada orang yang merasa, wah tidak kuat ini sudah di luar batas. Enggak, masih di dalam batasmu, jangan khawatir. Asal kamu nggak cengeng aja. Jadi jangan takut sama Tuhan. Jadi Tuhan jangan terlalu ditakuti. Dia maha penyayang kok, jangan khawatir. Yang kedua, jangan takut sama sakit, sama kematian. Yang ketiga, hidup itu simpel kalau ingin bahagia. Yang keempat, untuk menanggung kesulitan juga pasti kamu kuat. Kecuali kamu cengeng.